supaya visi itu tercapai. Itu bedanya ya, jadi jangan keliru nanti waktu di tugas visi misi perusahaan yang mbak-mbak sama mas-mas bikin tuh apa. Makanya di sini kenapa kok pandangan yang harus sama terhadap misi dan tujuan sama strategi, karena kalau misalnya kita punya visi, kan perusahaan punya visi, nah itu pasti akan diperkenalkan visi misi itu kepada karyawan. Nah, karyawan itu dia harus bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan yang sudah ditentukan. Jangan sampai karyawan tuh punya misi sendiri, punya visi sendiri sama misi sendiri lah, itu kan melenceng, jadinya dia nggak sesuai dengan visi misi perusahaan. Nanti misalnya dia melayani seenaknya, nah itu kan bisa kacau, bisa menjadi hal yang merugikan bagi perusahaan. Makanya ketika karyawan itu masuk pasti dikasih yang namanya training dulu. Itu kan termasuk salah satu pengenalan visi misi perusahaan seperti apa, terus cara-cara strategi yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan itu seperti apa. Nah, itu harus sama antara mulai karyawan, manajer sampai presidennya perusahaan, itu harus sama semua. Jangan sampai beda-beda. Nanti tujuannya nggak bakalan kecapai-capai kalau semuanya beda-beda. Terus, ini proses manajemen dalam internal marketing. Jadi ada attitude manajemen, sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, sebagai manajer itu penting kita bisa memotivasi karyawan kita. Jadi, gimana caranya menumbuhkan semangat? Nah, itu sebenarnya ada dua cara biasanya, kan sistem reward atau sistem punishment, ya kan? Kalau sistem reward itu biasanya kalau misalnya karyawan bisa mencapai target tertentu nanti dapat bonus atau penghargaan apa. Terus kalau misalnya sistem punishment itu berarti andai kata dia nggak bisa mencapai target itu, dia akan mendapat hukuman. Misalnya gajinya dikurangi atau ada denda apa. Itu tergantung masing-masing kebijakan perusahaan mau pakai yang cara sistem reward atau sistem punishment. Kan disesuaikan juga sama karyawannya seperti apa. Atau sama jenis itu, sama strategi perusahaan lebih sesuai yang mana. Kadang-kadang juga sebenarnya tiap orang beda, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang misalnya ditakut-takuti istilahnya, nanti kamu kena hukuman loh kalau nggak bisa ngerjain, itu bisa kerja lebih giat, ya kan? Andai kata nggak ada di depan, nggak ada omongan kamu nanti kena hukuman, dia bakalan kerja seenaknya. Itu ada juga orang yang misalnya nanti kalau bisa mencapai ini dapat bonus. Nah, kan kadang-kadang ada juga orang yang alah aku lo nggak dapat bonus lo nggak apa-apa, jadi kerjanya juga ogah-ogahan. Nah, makanya kan tiap orang beda-beda, ya kan? Ada yang misalnya orang seneng kalau dapat bonus, dia bisa kerja dengan giat. Ada yang orang kalau misalnya diiming-imingi bonus, dia juga nggak bergeming karena dia merasa nggak masalah lah, nggak dapat bonus lo juga nggak ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya punishment kan itu biasanya orang lebih lebih takut kalau yang sistem punishment. Terus communication management, proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan arahan kerja. Nah, itu penting. Jadi kan biasanya kan ada juga meeting, pertemuan rutin setiap minggu atau setiap bulan, hari apa, minggu pertama apa minggu kedua. Nah, itu informasi yang disampaikan itu harus benar-benar tersampaikan kepada karyawan. Jangan sampai ada misinformasi, itu kan bisa gawat. Terutama andai kata informasi itu penting yang langsung berhubungan dengan konsumen. Itu karyawan harus tahu. Mungkin kalau misalnya informasi tentang yang
strategi atau yang untuk kelas manajer, karyawan misalnya nggak perlu tahu, itu masih bisa. Tapi andai kata yang informasi yang langsung berhubungan dengan konsumen, cara penanganan konsumen atau apa, itu karyawan harus tahu. Karena dia yang berhadapan langsung dengan konsumen. Oke. Nah, terus ini ada program untuk internal marketing, ini maksudnya program untuk karyawan ya. Training itu pasti. Juga walaupun misalnya kan training kan diberikan pada saat masuk biasanya, tapi juga seiring berjalannya waktu, misalnya sudah bekerja lama, itu ada training, misalnya training untuk peningkatan mutu perusahaan atau mutu pemberian pelayanan. Misalnya training untuk keselamatan kerja. Nah, itu kan macam-macam, jenis training kan macam-macam. Nah, kalau misalnya training awal yang ketika karyawan masuk, itu kan training tentang ya tadi pengenalan visi misi, terus bagaimana apa aja yang harus dilakukan sama karyawan dengan job desk masing-masing ya. Kan tiap karyawan kan memiliki job desk masing-masing atau pekerjaan masing-masing. Nah, itu biasanya diperkenalkan di awal, itu training ketika masuk. Terus kalau training yang di tengah-tengah sudah kerja, itu macam-macam trainingnya, tergantung sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan. Terus manajemen support dan internal interactive communication, nah itu sama kayak tadi, support dari manajernya, terus cara berkomunikasi, misalnya juga setiap kali mau masuk, misalnya masuk jam 9. Nah, setiap jam setengah 9 itu ada meeting awal. Terus misalnya teriak yel-yel atau apa, itu kan salah satu juga cara untuk memotivasi karyawan, menghidupkan semangat karyawan, dan supaya bisa merasa, oh aku ini bagian dari perusahaan itu. Ya, personal administration tools sama human resource management juga. Terus developing a service culture, dia ada budaya pelayanan seperti apa. Terus kan pokoknya perusahaan itu kan juga punya budaya perusahaan. Nah, itu juga konsumen karyawan harus bisa menyesuaikan diri sama budaya perusahaan yang ada, corporate culture istilahnya. Jadi tiap perusahaan itu punya budaya yang beda-beda. Nah, ini manfaat internal marketing, itu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Karena jasa itu kan berhubungan langsung sama orang. Jadi kalau misalnya karyawannya oke, itu kan dia memiliki keunggulan yang lebih dari pesaing. Misalnya karyawan kita lebih berpengalaman, otomatis dibandingkan kompetitor ya, otomatis berarti kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing gitu. Terus bisa mengurangi adanya konflik sama memfasilitasi adanya inovasi. Terus habis itu memberdayakan karyawan, itu pengawasan. Jadi didasarkan pada peraturan yang sudah baku, sistemnya top down, struktur organisasi yang berjenjang dan asumsinya diketahui dengan baik. Nah, ini maksudnya atasan itu mengawasi karyawannya. Jadi yang lebih atas itu mengawasi kinerja bawahannya gitu. Terus kalau keterlibatan, itu pegawai dapat membuat keputusan yang baik. Jadi dia juga diberikan hak untuk membuat keputusan, itu lebih ke empowerment lah atau delegasi. Jadi berhak untuk mengambil keputusan. Terus habis itu nih tingkat keterlibatan, ada suggestion, ada job involvement sama high involvement. Kalau high ya berarti tingkat keterlibatannya paling tinggi. Kalau job ya hanya berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Kalau suggestion ya hanya saran-saran aja. Jadi karyawan cuma bisa memberikan saran, tapi dia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti itu. Oke. Mbak sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Terus proses manajemen